Dalam ajaran Islam, ternyata bukan hanya manusia yang bisa masuk surga. Ada hewan yang masuk surga, bahkan telah dijamin mendapatkan kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua berkat pengorbanan dan imannya kepada Sang Pencipta. Hewan-hewan ini sangat spesial karena hanya merekalah makhluk hidup selain manusia yang bisa mendapatkan kenikmatan tiada tara tersebut. Hewan-hewan ini memiliki peran penting dalam perjalanan hidup para nabi dan rasul. Lalu, sebenarnya hewan apa saja yang diizinkan oleh Allah untuk memasuki surga? Berikut ulasannya. Hewan yang pertama yakni burak. Nama burak sendiri berasal dari kata barku yang berarti kilat. Pasalnya, ia melaju dengan sangat cepat secepat kilat, sehingga mempersingkat waktu tempuh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dengan hanya waktu 1 malam. Perjalanan ini diperingati sebagai Isra Mi'raj. Dalam peristiwa ini, Rasulullah juga menempuh perjalanan hingga ke langit ke-7 untuk menerima perintah salat. Menurut hadis, burak merupakan hewan seperti kuda, berbulu putih, memiliki sayap di kedua pahanya, ukuran tubuhnya lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Kelebihannya, selain berjalan cepat, kaki depannya bisa terangkat saat jalan menurun dan kaki belakang terangkat saat jalan menanjak. Kelak hewan ini akan kembali masuk surga. Demikian seperti hadis riwayat Abu Ya'la dari Ibnu Mas'ud. Sementara itu, hewan yang kedua adalah anak sapi milik Nabi Ibrahim alaihissalam yang disembelih, serta disajikannya kepada 3 tamu istimewa. Pada suatu hari, datanglah 3 tamu yang tak dikenal ke rumahnya. Sebagai orang yang gemar memuliakan tamu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memuliakan mereka dengan hidangan. Hidangan itu berupa daging anak sapi panggang. Sayangnya, ketiga tamunya tidak mau menyentuh hidangannya sedikit pun. Rupanya, ketiga tamu itu jelmaan malaikat yang diutus Allah. Mereka datang membawa kabar jika Nabi Ibrahim bakal segera mendapatkan putra. Anak itu tak lain bernama Ishak. Sebagai ganjarannya, anak sapi yang disembelih itu diberi balasan masuk surga. Lebih lengkapnya, kisah ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 24-30. Hewan yang dijanjikan surga selanjutnya adalah burung hudhud yang diutus Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud termasuk jenis burung pelatuk yang disebut Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-40. Burung ini ditugasi Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan. Salah satunya kabar dari negeri Sabah. Sepulang dari satu perjalanan, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa dirinya menjumpai perempuan dengan segala kekayaan, namun masih menyembah matahari. Rupanya Allah memberikan keistimewaan pada burung itu berupa kemampuan fisik dan juga daya jelajah yang hebat sehingga dapat terbang jauh dan tidak pernah tersesat. Awalnya, Nabi Sulaiman tidak percaya dengan apa yang disampaikan sang burung, hingga ia pun kembali mengutusnya membawa seruan dakwah kepada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Setelah mengantarkannya, Hudhud diperintah untuk mengamati tanggapan Ratu Sabah. Mendapat surat kiriman, Ratu Bilqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaan. Mereka kemudian berunding apa yang harus dilakukan untuk merespons surat Sulaiman. Hasilnya adalah mengirim utusan untuk mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman di Yerusalem. Burung hudhud terbukti benar telah menunjukkan tentang kerajaan Sabah, yang tidak diketahui oleh Sulaiman alaihissalam. Berkat jasanya, burung hudhud pun dijamin Allah masuk surga. Proses menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mudah. Salah satu utusan yang menghadapi kesulitan adalah Nabi Saleh alaihissalam. Beliau diperintahkan untuk menyadarkan kaum Samud yang ingkar dan menyembah berhala atau patung. Sayangnya, niat tersebut tidak disambut baik oleh mereka. Nabi Saleh dianggap sebagai orang gila saat menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, mereka juga memintanya mengeluarkan seekor unta betina dari batu untuk menunjukkan bahwa Nabi Saleh benar-benar seorang utusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Saleh berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta itu menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati masyarakat di kampungnya. Tak terduga, di antara penduduk Samud justru terdapat yang jahat hingga tega membunuh unta. Akibat perbuatan kaum Samud tersebut, Allah menurunkan azab hujan batu kepada mereka. Nabi Saleh dan orang-orang beriman selamat, sementara mereka binasa. Dikabarkan, unta ini diizinkan untuk masuk surga sesuai firman Allah pada Quran Surah Al-Araf ayat 73. Hewan yang masuk surga kelima adalah seekor kambing.
Kisah ini dimulai ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Ismail. Ini merupakan keputusan yang begitu berat untuk sang ayah. Mengingat ia berhasil mendapatkan buah hatinya dalam waktu lama dan usaha yang besar. Namun karena ini adalah perintah Sang Pencipta, Nabi Ibrahim alaihi salam menurutinya dengan ikhlas. Saat penyembelihan akan dilangsungkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor kambing yang besar. Peristiwa inilah yang menjadi awal dari perayaan Idul Adha. Kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim pun diberikan jaminan surga. Kisah anjing Ashabul Kahfi ini bersamaan dengan kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan terbangun setelah 3 abad kemudian. Tujuan awal mereka masuk ke dalam gua adalah melarikan diri dari kekejaman Raja Decianus yang dikenal pemimpin yang ingkar. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang dan ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah selama ratusan tahun. Saat terbangun dari tidur, mereka berhasil lolos dari kejaran Raja Decianus dan hidup di zaman yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Di dalam Al-Quran, 7 pemuda dan seekor anjing yang mendampingi mereka itu diberikan jaminan surga. Hewan berikutnya yang dijamin masuk surga adalah semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman merupakan sosok utusan yang terkenal kaya raya, bijaksana, serta mampu berbicara dengan hewan. Suatu hari, ia dan pasukannya sedang bepergian ke sebuah daerah bernama Taif. Mereka melewati sebuah lembah yang ternyata dipenuhi oleh sarang semut. Raja Semut pun memerintahkan kawanannya untuk segera masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak secara tak sengaja. Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut dan meminta pasukannya untuk berhenti selagi hewan tersebut masuk ke sarang. Setelah kawanan semut masuk sarang, Nabi Sulaiman berbincang dengan Raja Semut. Dari pembicaraannya, terungkaplah tujuan Raja Semut yang sesungguhnya. Ternyata ia memerintah kawanannya masuk sarang bukan khawatir terinjak pasukan Nabi Sulaiman, melainkan semut-semut takut merasa takjub melihat kemegahan pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam sehingga melupakan kekuasaan Allah. Dalam kisahnya, Nabi Yunus alaihi salam diutus untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sekelompok orang yang disebut sebagai kaum Ninawa. Karena Nabi Yunus merupakan pendatang, kaum tersebut tidak mempercayainya. Nabi yang putus asa pun pergi dan mengembara hingga ikut naik ke kapal yang penuh muatan. Karena terjadi badai di tengah laut, mereka yang ada di dalam kapal berusaha membuang muatannya satu persatu, termasuk orang yang menaikinya. Saat diundi, nama Nabi Yunus keluar dan ia pun melompat ke dalam laut. Ia kemudian ditelan oleh seekor ikan besar dan bertahan di dalamnya selama 40 hari. Nabi Yunus terus berdoa dan memohon ampunan selama berada di perut ikan tersebut. Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah Nabi Yunus berhasil keluar, beliau kembali ke kaumnya. Nabi terkejut saat melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata setelah sang Nabi pergi, terjadi badai besar. Kaum Ninawa pun sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar. Dari situlah mereka bertobat. Ikan besar dalam kisah ini ternyata merupakan perantara yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berhasil menyelamatkan sang Nabi dari badai di lautan dan mengembalikannya kepada kaum Ninawa. Itulah kenapa ia diberi jaminan surga. Nama Nabi Uzair mungkin tidak sering didengar. Namun ia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diceritakan hidup pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Saat sedang bepergian dengan keledainya, sang Nabi berhenti di sebuah daerah yang hancur karena perang. Di sana, beliau juga melihat tulang belulang manusia yang hancur bersama dengan permukimannya. Nabi Uzair pun bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana cara Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini nanti di hari pembalasan? Mendengar hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ingin menjawab pertanyaan Nabi Uzair. Beliau tertidur di bawah pohon di desa tersebut. Tanpa terasa, ternyata beliau tidur dalam selama 100 tahun. Tubuhnya telah hancur melebur dengan tanah. Begitu pula dengan keledai yang dibawanya. Nabi Uzair kemudian terbangun dengan tubuhnya yang telah utuh kembali. Di saat itulah, ia menyaksikan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan keledai miliknya dari tulang belulang hingga utuh dan hidup kembali. Hewan terakhir yang dijamin masuk surga adalah sapi betina Bani Israel. Pada zaman Bani Israel, hiduplah seorang laki-laki kaya dan ternama yang tidak memiliki keturunan. Suatu hari, ia tiba-tiba dibunuh oleh orang tak dikenal.
Masyarakat setempat pun terkejut dan ingin menemukan siapa pembunuhnya. Mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihi salam untuk meminta petunjuk. Sang Nabi memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Sapi tersebut tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih, dan tak pernah membajak sawah. Sejumlah sapi telah disembelih dan tidak ada hasil apapun. Sampai akhirnya, ditemukanlah sapi dengan karakteristik yang sesuai. Ia dipelihara oleh anak yatim. Almarhum ayahnya merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sapi itu disembelih, Nabi Musa memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tersebut. Jenazah itu kemudian benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Jenazah itu pun mengatakan bahwa pembunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sapi yang disembelih itu pun mendapatkan surga karena ia berhasil menunjukkan mukjizat dari Allah kepada kaum Bani Israel melalui Nabi Musa alaihi salam. Itulah 10 hewan yang dijamin untuk masuk surga dalam Al-Quran. Kisah-kisah nyata ini bisa digunakan sebagai pengingat akan sejarah Islam yang luas dan syarat akan pesan yang dalam bagi umatnya.